Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 2009200001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang model pembelajaran tipe komputer based learning yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Agar lebih jelasnya lagi, simak video saya ya. Terima kasih. Yang pertama, saya akan membahas pengertian model pembelajaran tipe komputer basic learning. Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Menurut Wena pada tahun 2011 halaman 203. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Yang kedua, menurut Haig dan Heide dalam Wena pada tahun 2011 halaman 2003 mengatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individual sehingga apa yang dialami oleh seorang siswa akan berbeda dengan apa yang dialami oleh siswa lain. Salah satu ciri yang paling menarik dari pembelajaran berbasis komputer terletak pada kemampuan berinteraksi secara langsung dengan siswa. Sedangkan menurut Warsita pada tahun 2008 halaman 137 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua, jenis model pembelajaran berbasis komputer. Menurut Simon dalam Wena pada tahun 2011 halaman 203, terdapat 3 model penyampaian materi pembelajaran berbasis komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latihan dan praktek. Dalam pembelajaran berbasis komputer ini, siswa diberikan pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan. Kemudian, komputer akan memberikan respon atas jawaban yang diberikan siswa. Yang kedua, tutorial. Model pembelajaran ini menyediakan rancangan pembelajaran yang kompleks berisi materi pembelajaran, latihan yang disertai umpan balik. Yang ketiga, simulasi. Model pembelajaran ini menyajikan pembelajaran dengan sistem suatu proses peniruan dari suatu yang nyata dalam bentuk animasi. Selanjutnya yang ketiga, kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis komputer. Menurut Wankat dan Orion Yix dalam Wena pada tahun 2011 halaman 205 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, dapat mengakomodasi siswa yang lamban karena dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara yang lebih individual. Yang kedua, dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena tersedianya animasi grafis, warna, dan musik. Yang ketiga, kendali berada pada siswa, sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Selanjutnya, pembelajaran berbasis komputer juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut Wena pada tahun 2011 halaman 205 mengemukakan beberapa kelemahan pembelajaran berbasis komputer, yaitu yang pertama, hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Kelemahan ini sudah diatasi karena saat ini pengadaan komputer sangat mudah. Yang kedua, jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa cepat bosan. Yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan teknisi komputer. Yang keempat, pentingnya pembelajaran berbasis komputer. Dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak
Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Mengacu pada masalah tersebut di atas, WEDA pada tahun 2011 halaman 208 menjelaskan pengembangan pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru, siswa, dan sekolah. Berikut akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, bagi guru. Pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru karena yang pertama, guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Yang kedua, memberi alternatif variasi metode pembelajaran. Yang ketiga, menolong mengembangkan media pembelajaran karena tidak semua guru memiliki kreativitas dan waktu untuk melakukannya. Yang keempat, memberi pedoman bagi pengembangan lebih lanjut. Yang kelima, meminimalkan tingkat kesalahpahaman konsep atau teori yang sering dialami siswa sehingga efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya yang kedua, bagi siswa. Pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi siswa karena yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak karena konsep atau teori yang bersifat abstrak tersebut akan disajikan secara cermat dan konkret sehingga mudah ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, kendali belajar berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Yang kelima, dapat mengakomodasi siswa yang lambat karena dapat menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang lebih individual. Yang ketiga, bagi sekolah. Dengan adanya model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan, maka di sekolah 1 akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi, sehingga Sampai setiap jumpa guru dengan dapat video saya menggunakan dengan selanjutnya. mudah. Terima kasih. Yang kedua, pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Yang ketiga, sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik pembelajaran. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran tipe computer based learning. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Terima kasih.